Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam hati kita ini, orang-orang yang beriman itu pasti ada mahabbah itu kepada Allah. Mahabbah kepada Allah itu ada. Mahabbah cinta kepada Allah ada, cinta kepada Rasul ada dalam hati orang yang beriman. Tinggal lagi kekuatan cinta itu. Nah, kekuatan cinta kita. Tengah malam tadi kita guring umpamanya. Guring hari dingin, hari hujan. Datang, hubungi telepon. Kekasih menelepon, datangi Pang ulun di sini nah. Tapi mahabbahnya lemah. Kekuatannya lemah, kekuatan cintanya. Kada akan bisa merubah kebiasaannya guring, berselimut. Padahal walaupun ada panggilan kekasih, tapi kekuatan cintanya lemah. Nah, mahabbahnya itu lemah. Kada akan bisa merubah keadaannya. Nah, demikian pula halnya kita. Cinta kepada Allah, tapi lemah. Nah, lemah. Walaupun tiap tengah malam Allah menyeru, walaupun tiap tengah malam Allah memanggil, siapa nang minta ampun lah kasih, bangun sekarang aku ampuni. Siapa hendak minta sesuatu sekarang bangun minta. Tapi karena mahabbah kita lemah kepada Allah, cinta kita lemah kepada Allah, kada akan bisa merubah kebiasaan kita guring berselimut di tengah malam tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud mata waridatul ilahiyah ilaika hadamatil awaida alaika. Wa tilqal quwwatu la tahdimu syahawatihi wa awaidahu illa idza kathurat wa tazayadat. Kekuatan mahabbah tadi atau kekuatan takut kepada Allah tadi tidak akan bisa meruntuhkan syahwat dan kebiasaan seseorang, melainkan bila mana dia banyak dan bertambah. Nah, ini kalau kekuatannya itu sedikit, apalagi kurang, kada akan bisa merubuhkan syahwat. Kada akan bisa meruntuhkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang bisa meruntuhkan kebiasaan kita adalah kekuatan mahabbah yang selalu bertambah dan semakin banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa tusamma hadhil quwwatul waridah bin nafahatil ilahiyah, dan dinamakan pula ini kekuatan cinta, kekuatan takut tadi yang datang dalam hati seorang hamba, dinamakan pula dengan an-nafahatil ilahiyah. Nafahat, pemberian Allah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, inna lillah nafahat fata'arradu linafahati. Bahwa Allah itu mempunyai nafahat, pemberian, hadiah. Maka lintangkanlah dirimu untuk dapat hadiah-hadiah Allah itu. Lintangkanlah dirimu untuk dapat hadiah-hadiah Allah. Allah setiap detik selalu membagikan hadiah-hadiah kepada hambanya. Tapi siapa yang tidak mau melintangkan dirinya untuk dapat hadiah, kada akan dapat hadiah dari Allah. Kada akan dapat hadiah. Yang dapat hadiah itu orang-orang yang memang menawarkan dirinya kepada Allah untuk dapat hadiah itu. Nah, fata'arradu linafahatihi. Kita lintangkan diri kita. Nah, kita tawarkan diri kita untuk menerima hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kuatnya cinta kepada Allah itu hadiah Allah. Kuatnya takut kita kepada Allah itu hadiah daripada Allah kepada kita. Nafahat tadi.
Para muhibbin rahimakumullah. Fal yata'arradil 'abdu nafsah litilkan nafahat, hendaklah melintangkan si hamba itu akan dirinya untuk menerima pemberian-pemberian hadiah-hadiah Allah itu. Jangan berharap diatari orang. Jangan berharap diatari orang. Kalau ada orang besaruan, datangi. Itu ngarannya melintangkan diri untuk jamuan. Jangan di rumah berharap diatari orang. Berharap diatari orang. Orang besaruan, mahaul, maulid. Nah, kita datang ke tempat saruan itu melintangkan diri, menawarkan diri untuk dijamu. Datangi kalau hendak kanyang. Jangan begana di rumah, berharap diatari orang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu yang dimaksud Nabi, fata'arradu linafahatihi. Lintangkanlah dirimu itu untuk menerima, untuk mendapatkan hadiah-hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalik, yang demikian itu melintangkan diri untuk mendapatkan hadiah dari Allah itu bisa dilakukan bikasrati zikri, dengan banyak zikir. Banyak zikir. Yang berzikir aja kepada Allah. Berzikir aja. Padahal orangnya ketujuan maksiat. Perbanyak zikir walaupun suka maksiat. Jangan menghadang ampih maksiat, hanya berzikir. Asa kulihat lagi berzikir, nah hati asa kada bersih. Apabila bersihnya? Apabila bersihnya? Kada mau tulak ke pengajian, kada mau tulak, kada mau turun ke pengajian. Belum saatnya ya. Apabila saatnya lagi? Apabila saatnya? Nah, pengajian-pengajian ini adalah tempat di mana Allah memberikan hadiah-hadiahnya. Jangan berharap diatari ke rumah ilmu kalau kada didatangi. Nabi kasratul zikir. Wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi. Kalau kita kada bisa lagi tobat dari dosa, kada bisa tobat lagi, jangan tinggalkan zikir. Baca terus zikir, baca terus salawat. Itu akan mengundang datangnya nafahat Allah kepada kita. Maka bila sudah datang itu nafahat Allah, bagaimanapun kita kotornya, bagaimanapun kita jahatnya, kita akan hancur dengan kebaikan yang datang dari Allah itu. Kejahatan-kejahatan itu akan sirna dari tubuh kita karena datangnya waridat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya untuk mendapatkan hadiah-hadiah, pemberian-pemberian dari Allah tadi, caranya perbanyak zikir. Ayo je maksiat dulu, tapi zikir jangan ditinggal. Zikir jangan ditinggal. Wassalati ala nabi, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau qiraatil Quran ma'a tadabburi makna, atau baca Quran serta merenungi maknanya. Baca Quran, merenungi maknanya. Itu mengundang juga datangnya kuwatul mahabbah, datangnya kekuatan cinta kepada Allah itu. Ini baca Quran nang dipelajari maknanya. Baca Quran berdamping lawan tarjamahnya itu nah. Jadi dipahami maknanya. Jangan baca melulu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.